Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang berisikan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang akidah mengenai uluwullah, mengenai bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan telah kita sebutkan berbagai macam dalil ya, dengan sisi pendalilan yang banyak yang menunjukkan akidah bahwasanya Allah berada di atas. Sebelum kita menyampaikan tentang perkataan para penolak sifat tentang Allah di atas, maka saya ingin menukilkan perkataan yang menjelaskan tentang pentingnya mempelajari atau mengetahui bahwasanya Allah berada di atas ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Yahya bin Aun, beliau berkata, dakhaltu ma'a Sahnun ala Ibn al-Qassar wa huwa marid. Ya, aku bersama Sahnun, salah seorang ulama ya, kami menjenguk Ibn al-Qassar wa huwa marid, dan Ibn al-Qassar dalam kondisi sakit. Faqala ma hadha al-qalaq. Ya, maka Sahnun berkata, apa kegelisahan ini? Qala lahu al-maut wal qudum ala Allah. Kematian membuat aku gelisah dan aku berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sahnun berkata kepadanya, alasta musaddiqan bir rusul? Ya, bukankah engkau membenarkan para rasul? Wal ba'thi wal hisab? Bukankah kau beriman kepada hari kebangkitan dan hari hisab? Wal jannati wan nar? Bukankah engkau beriman kepada surga dan neraka? Wa anna afdhal hadhil ummati Abu Bakrin thumma Umar? Bukankah kau beriman bahwasanya yang paling mulia dari umat ini adalah Abu Bakar dan kemudian Umar? Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk? Bukankah kau beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk? Wa anna Allaha yura yaumal qiyamah? Bukankah kau beriman bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak? Wa annahu 'alal 'arsy istawa? Bukankah kau beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy? Wala takhruju 'alal immati bis-saif? Dan bukankah kau beriman bahwasanya kau tidak memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin dengan menghunuskan pedang? Wa in jaru, meskipun mereka zalim? Maka Ibnu al-Qassar menjawab, "I wallah, demi Allah saya beriman dengan itu semua." Faqala, Sahnun berkata, di ulama Malikiyah, dia berkata, "Mut idza syi'ta, mut idza syi'ta." Maka silakan kau meninggal jika kau ingin, silakan kau meninggal jika kau ingin. Ya, ini dinukil oleh Al-Imam Zahabi dalam Sirah A'lam An-Nubala. Artinya, Sahnun berkata, selama kau meninggal dalam kondisi memiliki akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah. Tadi dia sebutkan semuanya akidah Ahlus Sunnah, di antaranya wa annahu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah berada di atas, beristiwa di atas arsy, maka silakan kau meninggal di atas akidah yang benar. Demikian juga perkataan Abul Hasan Al-Karji, salah seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 532 Hijriah. Ya, dia membawakan bait syair. Dia berkata, wa afdalu zadin lil ma'adi aqidatun ala manhajin fis sidqi wa sabri lajibin. Dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan hari kiamat adalah akidah yang di atas manhaj yang benar dan bersabar dalam berpegang dengan akidah tersebut. Aqidatu ashabil hadithi faqad samat bi arbabi dinillahi asnal maratibi. Yaitu akidahnya para ahlul hadis. Ya, yang dengan akidah tersebut maka meninggikan para ulama ya di tempat yang tinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidzatihi. Apa sih akidah ahlul hadis? Yaitu akidah mereka bahwasanya Allah dengan zatnya ala arsyihi ma'a ilmihi bil ghawaibi.
Allah di atas ars, zatnya di atas ars, adapun ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk perkara-perkara yang gaib. Wa anna istiwa ar-rabbi yuqalu kaunuhu, bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala dipahami maknanya, wa yujhalu fihi al-kaifu jahlal masyaharibi. Adapun kaifnya bagaimananya maka tidak ada yang mengetahui. Ini dalil bahwasanya bagaimana mereka memandang meyakini Allah berada di atas itu harus diyakini sampai meninggal dunia, bahwasanya Allah berada di atas arsy. Karena ini akidah pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dalilnya terlalu banyak. Oleh karenanya Ibn Rushd dalam kitabnya Manahijul Adillah, beliau menyebutkan, saya bacakan perkataannya. Dia berkata, "Falam yazal ahlu syari'ati fi awalil amr yuthbitunaha lillahi subhanahu hatta nafathal mu'tazilah." Bahwasanya hadhihi sifat Allah di atas senantiasa ditetapkan oleh para ahlu syariah, yaitu ijma' seluruh ulama menyatakan Allah di atas. Hatta nafathal mu'tazilah. Yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Thumma tabi'ahum ala nafiyya mutaakhirul asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh generasi Asy'ariyah belakangan, ke Abil Ma'ali, wa man iqtada bi qauli, seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, ikut-ikutan pendapat Mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian beliau berkata, jadi beliau menjelaskan, Ibn Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, ma'ruf kitab fikih dari ulama Maliki, dia berkata bahwasanya dari dahulu ahlu syariah semuanya menetapkan Allah di atas. Yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah. Sudah kita ingatkan bahwasanya Mu'tazilah adalah Jahmiyah di zaman mereka. Mu'tazilah itulah Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh Asy'ariyah belakangan, Asy'ariyah belakangan, karena pertama kali yang maksudnya para ulama menetapkan Allah di atas, yang pertama kali mengingkari adalah Mu'tazilah, diikuti oleh Asy'ariyah mutaakhirin seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian beliau berkata, wa dhahiru syar'i taqtadhi itsbatal jihati, dan zahir nas mengharuskan menetapkan Allah berada di atas. Allah berada di atas, seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, Kemudian juga dia menyebutkan banyak dalil, di antaranya beliau mengatakan yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaihi. Allah mengatur urusan dari langit menuju ke bumi, kemudian naik lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu qawlihi, demikian juga firman Allah, a amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ila ghairi dzalika minal ayat allati in sulita ta'wil 'alaiha ada syar'u kulluhum awwalan. Perhatikan sini. Dan betapa banyak ayat. Kalau kita harus mentakwil setiap ayat yang menyebutkan Allah berada di atas, maka syariat seluruhnya harus ditakwil. Perhatikan kata dia. Ini perkataan yang sangat indah. Dia mengatakan, kalau kita harus mentakwil setiap ayat, setiap dalil yang menyatakan Allah di atas, harus ditakwil. Oh, maksudnya begini, maka ada asyar'u kulluhu muawwalan, maka jadilah syariat seluruhnya harus ditakwil. Wa in qila fiha innaha minal mutasyabihat, kalau dikatakan ayat-ayat berkaitan Allah di atas dikatakan semuanya ayat mutasyabihat, ada syar'u kulluhu mutasyabihan, maka syariat seluruhnya mutasyabih. Enggak jelas kalau begitu, Kemudian beliau berkata, kenapa? Li'anna syara'i'a kullaha mabniyatun ala anna Allah fis sama'. Ini kata-kata yang sangat indah. Kata dia, karena syariat seluruhnya dibangun di atas Allah berada di atas langit. Wa anna minha tanazzulul malaikah, dari ataslah malaikat turun, bil wahyi ilan nabiyyin, dari Allah malaikat turun membawa wahyu kepada para nabi. Wa anna minas sama'i nazalatil kutub, dari langitlah, dari ataslah turunlah kitab-kitab. Wa ilaiha kanal isra bin nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke atas tersebut. Hatta qaraba min sidratil muntaha, sampai dekat dengan sidratul muntaha. Oleh karenanya beliau menjelaskan dalil seluruhnya menyatakan Allah di atas. Kalau kita mau mentakwil dalil tersebut, maka jadilah syariat ini semuanya harus ditakwil. Taib. Inilah muqaddimah sebelum saya sampaikan tentang perkataan ahlul kalam atau ahlul bidah
yang menyatakan Allah tidak di atas. Kita akan bagi perkataan mereka sebagai berikut ya. Jadi akidah Ahlul Bidah tentang sifat Maha Tinggi Allah ya. Bagaimana mereka menyikapi ya akidah tersebut? Ya kita bisa bagi misalnya ada pertama akidahnya Asy'ariyah mutaakhirun ya, mutaakhirun. Seperti apa? Seperti Ar-Razi. Ar-Razi ya, dalam kitabnya Asasul Taqdis. Kitabnya Asas At-Taqdis. Nanti insyaallah saya nukilkan ya. Asasul Taqdis, perkataan beliau dalam Asasul Taqdis. Kemudian yang kedua adalah akidahnya Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah. Al-Jahmiyah Al-Muta'abbidah itu Jahmiyah tapi yang sufi, yaitu bahwasanya Allah fi kulli makan, di seluruh tempat. Yaitu innallah fi kulli makan. Allah di setiap tempat. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah akidahnya Salimiyah ya. Akidahnya As-Salimiyah. Dia mengatakan innallaha innallaha 'alal arsy wa fi kulli makan bidzatihi. Allah zatnya di atas arsy dan juga di setiap tempat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah akidahnya akidah Al-Ittihadiyah. Itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, dia berkata, Ibnu Arabi, dia berkata bahwasanya Allah adalah seluruh makhluk. Zat makhluk itulah zat Allah. Inilah secara singkat yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini. Akidahnya Asy'ariyah mutaakhirun ya. Al-Asy'ariyah mutaakhirus al-Asy'ariyah. Kemudian akidahnya Jahmiyah muta'abbidah, ya Jahmiyah yang sufiyah. Allah seluruh tempat, sekuli makan. Kalau ini Allah. Apa akidahnya Ar-Razi? Saya lupa tulis, dia berkata Allah ya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak bisa diisyarati, dan tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Alam semesta. Ini akidahnya Asy'ariyah mutaakhirun.
Apa dalilnya? Dalilnya akal. Ya, dalilnya akal. Dalilnya akal. Kalau Allah di atas berarti Allah begini, Allah berarti jism, Allah berarti Allah jism, berarti Allah bertempat, Allah membutuhkan tempat. Tempat dan lain-lain. Ya. Taib. Adapun Jahmiyah Muta'abbidah, apa dalil mereka? Mereka berdalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Aina ma kuntum. Dalam surat Al-Hadid. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Dalam surat Al-Mujadalah, dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Salimiyah, dia mengatakan Allah di atas ars dan juga di setiap tempat. Dalilnya apa? Dalilnya ingin menggabungkan seluruh dalil. Seluruh dalil. Ada dalil Allah di atas ars, dia tetapkan. Allah di mana-mana, dia tetapkan juga. Jadi ingin menggabungkan perkataan ahlu sunnah, menggabungkan perkataan ahlu sunnah dengan perkataan sufiyah. Oh ya, ahlu sunnah gimana? Ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah, Allah zatnya di atas, ilmunya meliputi, ilmunya di mana-mana. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang di mana-mana adalah ilmunya, bukan zatnya. Zatnya di atas arsy, ilmunya di mana-mana. Adapun Ibnu Arabi, maka dia berdalil dengan banyak dalil, ya. Di antaranya berdalil dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah di mana-mana. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kalian kami lebih dekat kepada orang yang sedang sekarat daripada kalian, namun kalian tidak melihat. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadinya dan macam-macamnya. Inilah ya akidah dari keempat pendapat berkaitan tentang Allah, dan ini semua adalah akidah yang menyimpang ya. Kita mulai dari penjelasan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi, saya ingin bacakan berkat Ibnu Arabi biar kita tahu tentang parahnya Ibnu Arabi. Bagaimana pendapat dia tentang Allah Subhanahu wa taala? Jadi Ibnu Arabi ini memiliki akidah ittihadiyah. Ittihadiyah itu meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk.
dalam kitabnya Al-Fusus, Fususul Hikam, ini kitabnya Ma'ruf. Dia punya dua kitab yang terkenal. Yang pertama namanya Fusus Al-Hikam, yang kedua namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dua-duanya isinya kekufuran. Dua-duanya isinya kekufuran. Dia berkata dalam kitabnya Al-Fusus, "Wa min asma'ihil husna Al-Ali." Di antara nama-nama Allah yang indah adalah Al-Ali, itu Maha Tinggi. Alaman, Maha Tinggi di atas siapa? Wa ma thamma illa huwa. Tidak ada di atas alam semesta ini kecuali Dia sendiri. Fahuwal aliyyu li dzatihi au an madza? Dia maksudnya Maha Tinggi zatnya atau Maha Tinggi atas siapa? Wa ma huwa illa huwa. Tidak ada di alam semesta kecuali Dia sendiri. Fa'ulu li nafsihi. Dan ketinggiannya adalah untuk dirinya. Wa huwa min haitsul wujudu ainul mawjudat. Dari sisi wujud, Dialah segala yang wujud, inilah Dialah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang membingungkan ya. Jadi dia mengingkari apa Al-Ali, Maha Tinggi. Maha Tinggi atas siapa? Wong alam semesta ini Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah secara zatnya Maha Tinggi, tapi tidak dikatakan Maha Tinggi di atas yang lain, karena yang lain itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengisyaratkan bahwasanya alam semesta bersama Allah bersatu seperti lautan. Lautan begitu luas, namun nampak ombak-ombak. Ombak-ombak itu hanya penampakan, tapi ombak-ombak itulah bagian daripada lautan. Nah, demikian juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua alam semesta, pohon, sapi, hewan, manusia, seluruhnya adalah Allah. Seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penampakannya berbeda-beda. Penampakannya berbeda. Tapi kita ya Allah, makanya dalam syair ini dia berkata, "War-rabbu 'abdun wal 'abdu rabbun. Ya laita syi'ri manil mukallaf." Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh salat? Ya, kita suruh seorang salat, dia salat nyembah siapa? Dia juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitabnya Fusul Hikam, dia berkata bahwasanya Fir'aun masuk surga. Dan Fir'aun adalah orang yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan perkataan Fir'aun itu benar menurut dia. Ya, karena Fir'aun mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala tatkala Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian dia juga menyebutkan dalam kitabnya Fusul Hikam tatkala Nabi Musa alaihissalam marah terhadap Harun. Harun ya mengingkari orang-orang yang menyembah sapi. Tahu-tahu datang Musa alaihissalam marah, kemudian yajurruhu ilaih. Ya bena umma la ta'khudh bi lihati wala bi ra'si. Nabi Musa kemudian marah memegang jenggot Harun dan kepala Harun ditarik oleh Nabi Musa saking marah kepada Harun. Sampai Harun mengatakan, "Wahai putra ibuku, jangan kau tarik rambutku, jenggotku dan kepalaku." Ya. Maka kata Ibnu Arabi, kenapa Musa alaihissalam marah kepada Harun? Karena Harun melarang orang menyembah sapi. Kenapa dia larang? Yang benar biarin aja nyembah sapi. Kenapa? Karena sapi yang disembah itulah Allah juga, kata dia. Rusak ini apa? Ittihadiyah. Oleh karenanya ulama-ulama ahlu sunnah ya, menyatakan bahwasanya Ibnu Arabi kafir. Ibnu Arabi kafir. Bahkan kekafirannya lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani dikafirkan, Nasrani mengatakan bahwasanya Allah ya bersatu dengan Nabi Isa. Itu baru Allah bersatu dengan Nabi Isa saja sudah dikatakan kafir ya. Mengatakan Allah adalah Isa adalah kafir. Allah adalah Isa dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi mengatakan Isa adalah nabi yang sangat mulia? Bagaimana lagi mengatakan seluruh alam semesta adalah Allah? Ya, bahkan sapi adalah Allah, Fir'aun adalah Allah, manusia adalah Allah, kita adalah Allah, semua pohon-pohon adalah Allah. Ini hanyalah penampakan. Ya, penampakan dari zat yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kafir? Lebih kafir lagi daripada Nasrani. Orang-orang kita aja mengatakan Nasrani kafir karena mengatakan Allah masuk dalam perut ya, dalam perut Maryam. Ini apalagi mengatakan seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara cerita yang lucu yang disebutkan oleh As-Sakhawi ya, bukan cerita yang lucu tapi cerita yang mengerikan ya. As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Jawahir wa Durar tentang biografi gurunya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia menyebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang bukan suka marah-marah, tapi suatu hari dia marah sama orang yang mengagung-agungkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang penulis yang mengatakan Fir'aun di surga. Subhanallah. Kalau Fir'aun di surga, apalagi kita. Fir'aun aja di surga, apalagi Fir'aun yang bengis, kejam, yang ngaku sebagai Tuhan di surga, apalagi kita pasti masuk surga kalau menurut madhabnya Ibnu Arabi. Jadi ada orang mengagung-agungkan Ibnu Arabi, maka Ibnu Hajar rahimahullah, penulis Fathul Bari, marah. Kemudian dia mengatakan, Ibnu Hajar mengajak dia mubahalah. Bagaimana kalau kita mubahalah? Mubahalah. Bagaimana caranya berdoa? Ya Allah,
in kana Ibnu Arabi 'alal haq fal'anni, berdoa. Kau mengatakan ya in kana Ibnu Arabi 'alal batil fal'anni, dan aku berkata in kana Ibnu Arabi 'alal haq fal'anni, maka Ibnu Hajar mengatakan kau berdoa kepada Allah, bilang, ya Allah, kalau Ibnu Arabi di atas kebatilan laknatlah aku, dan aku Ibnu Hajar akan berkata, ya Allah, kalau Ibnu Arabi di atas kebenaran laknatlah aku. Ya, kemudian akhirnya terjadilah mubahalah, dan akhirnya belum sampai setahun akhirnya orang tersebut meninggal, ya. Orang tersebut meninggal terkena mubahalahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mubahalah dalam menjelaskan, mubahalah dalam rangka menjelaskan Ibnu Arabi adalah kafir. Demikian juga Az-Zahabi, juga banyak ulama, kalau kita menukil para ulama yang mengatakan Ibnu Arabi kafir banyak, ya. Mereka mengatakan kalau benar yang ditulis oleh Ibnu Arabi dalam Fusul Hikam adalah perkataan Ibnu Arabi, maka dia kafir. Sebagian mereka mengatakan mukhallad finnar, kekal dalam neraka jahanam. Dan Al-Biqai, ya, Burhanuddin Al-Biqai, muridnya Ibnu Hajar, menulis sebuah buku judulnya Tambihul Ghabi ila Takfiri Ibnu Arabi. Tambihul Ghabi artinya mengingatkan orang bahlul, orang goblok tentang kafirnya Ibnu Arabi. Ini mazhab bukan mazhab main-main, ini mazhab bahaya. Mengatakan Allah adalah seluruh alam, alam adalah tidak ada halal, tidak ada haram, kalau itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia mengatakan, ya laita syi'ri manil mukallaf. Ya, kalau saya adalah Allah adalah saya, kemudian ngapain saya salat? Wong saya juga Allah, Allah adalah saya. Ya, ini akidah yang ada dan bukunya masih ada. Ya, Ibnu Arabi diagung-agungkan sebagian orang sufi yang ekstrim, padahal dia adalah pemilik akidah kekufuran. Ya, pembela Fir'aun, yang menyatakan Fir'aun mati masuk surga. Yang menakjubkan, Ibnu Arabi dalam awal dari kitabnya, di muqaddimah kitabnya Fusul Hikam, dia mengatakan, amma ba'du, ya fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubashshiratin urituha fil ashril akhir min Muharram sana 27 wa 600 bi mahrusati Dimashq. Sungguhnya aku mimpi suatu mimpi yang indah, yang kabar gembira yang aku diperlihatkan pada 10 terakhir di bulan Muharram tahun 627 Hijriyah di Damaskus. Wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam kitabun. Waktu itu aku bermimpi ketemu Nabi sedang membawa sebuah kitab. Faqala li, maka Nabi berkata dalam mimpiku tersebut, hadza kitabu fususul hikam. Wahai Ibnu Arabi, ini kitab Fususul Hikam. Khudhu wa khruj bihi ila nasi yantafi'una bihi. Ambil kitab ini dan keluarkan, kabarkan kepada manusia, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat dari kitab ini. Faqultu as-sam'a wa ta'ah lillahi wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna. Kata Ibnu Arabi, aku taat dan mendengar kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri sebagaimana kami diperintahkan. Fahaqaqtul umniyata wa akhlastun niyyah. Kata dia, aku pun mewujudkan cita-cita dan aku ikhlaskan niat. Wa jarratul qasda wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li Rasulullah sallam. Maka aku bulatkan tekadku untuk memunculkan kitab ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadah wala nuqsan. Aku tidak nambah-nambah, aku tidak kurangi. Persis seperti yang Nabi tunjukkan. Subhanallah. Ini buku isinya kekufuran yang mengatakan Firaun di neraka, bolehnya menyembah berhala. Dia bilang dia dapat buku tersebut dalam mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Ibnu Arabi yang tentu akidahnya adalah akidah yang batil, ya, yang mengatakan bahwasanya seluruh seluruh makhluk adalah Allah sendiri. Oleh karenanya, kalau tidak salah Ibnu Arabi Az-Zahabi berkata, kalau ini bukan kekufuran, maka tidak lagi kekufuran di alam semesta, ya. Kalau ini bukan kekufuran, maka tidak lagi kekufuran di alam semesta. Taib. Setelah kita bahas Ibnu Arabi, kita bahas tentang Al-Jahmiyah Muta'abbidah, ya. Jadi mereka berdalil dengan dua dalil bahwasanya Allah di seluruh tempat, ya. Allah ada di seluruh tempat. Dalil pertama adalah dalam surat Al-Hadid, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Saya bacakan ayatnya secara lengkap. Kalau kita lihat ayat ini secara lengkap, menunjukkan Allah maksudnya bersama kalian itu adalah ilmunya, bukan zatnya. Saya ulangi, Allah berfirman,
Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu, perhatikan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar. Ya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui yang turun dari langit dan yang naik kepada langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi Allah menyebutkan ayat tersebut tentang sifat ilmu. Kata Allah, ya'lamu, Allah mengetahui. Kemudian Allah tutup dengan wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini maksudnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada dengan ilmunya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan zatnya. Tetapi ilmu Allah meliputi kalian dimanapun. Karena Allah meskipun di atas arsy, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ini dalil pertama. Dalil kedua dalam surat Al-Mujadalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard." Ini ayat kalau bisa dibuka dalam surat Al-Mujadalah. Kata Allah, "Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim." Ayat ini jelas Allah buka di awal ayat lengkapnya, ya. Lengkapnya Allah buka dengan sifat ilmu. Dan Allah tutup dengan sifat ilmu pula. Dengan sifat ilmu pula. Kata Allah, "Alam taro anna Allah ya'lamu." Tidakkah engkau lihat Allah Maha mengetahui ma fis samawati ma fil ard, yang ada di langit dan di bumi? Kemudian kata Allah, tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada lebih sedikit atau lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah." Kemudian Allah akan kabarkan tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu. Dan inilah bantahan Imam Ahmad rahimahullah membantah Jahmiyah dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad berkata, adapun dalil kalian tentang ayat ini, maka bantahannya demikian. Ini saya hanya menukil bantahan Imam Ahmad. Jadi yang benar, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya dengan ilmunya. Dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Bukan dengan zatnya. Nah, kalau kita mau mengikuti ini, kelaziman dari Allah berada di mana-mana, maka ini kelaziman yang buruk. Berarti Allah berada di toilet, Allah berada dalam mulut hewan, Allah berada di tempat sampah, karena semuanya di mana-mana. Dan ini adalah Allah berada di neraka, ya, karena di mana-mana. Di neraka juga di mana-mana. Allah di mana-mana, berarti ya, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar karena kelazimannya adalah kekufuran. Bagaimana kita bilang Allah berarti di bawah, karena di mana juga di bawah. Allah di bawah kaki juga ada Allah. Allah di mana-mana. Enggak benar. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih detail tentang ini. Tapi intinya kelaziman dari Allah di mana-mana enggak benar. Kalau kita mengkafirkan orang-orang Nasara yang mengatakan Allah berada dalam perut Maryam, Tuhan, Nabi Isa bersatu dengan Allah berada dalam perut Maryam, kita katakan kafir. Apalagi bukan cuma dalam perut Maryam, di mana-mana Allah. Di WC, di mana, ya. Makanya sebagian orang-orang awam kalau ditanya Allah di mana? Dia menjawab Allah di mana-mana. Lafalnya mengatakan Allah di mana-mana, tapi maksudnya ilmu Allah di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Karena kita tahu mungkin mereka tidak pandai mengungkapkan, tapi mereka secara fitrah selalu mengatakan di atas. Kalau atas sudah memutuskan, kita serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau ditanya Allah di mana? Jawabnya Allah di mana-mana. Maksud mereka ilmu Allah di mana-mana. Inilah tentang Al-Jahmiyah Muta'abbidah. Tapi kita lanjutkan tentang Salimiyah. Salimiyah, dia ingin menggabungkan antara akidah semua ayat, akidah Jahmiyah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia mengatakan Allah di atas arsy sekaligus Allah di mana-mana, dan ini adalah sangat tidak logis. Ini akidah yang tidak masuk akal. Ya, menggabungkan antara hal yang kontradiktif. Ya, berarti Allah di atas arsy sekaligus Allah di mana-mana.
ya berarti Allah tidak di atas. Kalau Allah di atas dan juga di mana-mana, maka tidak dikatakan Allah di atas. Allah di mana-mana kok. Mau di atas siapa? Wong dia di mana-mana. Ya. Maka ini juga tidak benar. Dan terakhir kita bahas akidah Ar-Razi. Saya ingin nukilkan perkataan Ar-Razi karena inilah yang dijadikan akidah oleh kebanyakan Asy'ariyah di zaman sekarang. Ar-Razi berkata dalam kitabnya Asasut Taqdis. Beliau berkata, "I'lam anna nadda'i wujuda mawjudin la yumkin an yushara ilaihi bil his annahu hahuna au hunak." Kata dia, ketahuilah kami menyatakan adanya suatu wujud yang tidak mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dikasih isyarat. Jadi Allah enggak boleh dikasih isyarat. Enggak boleh tunjuk Allah di situ, Allah di sana, enggak boleh. Ya enggak boleh. Au naqul inna nadda'i wujuda mawjudin ghairu mukhtassin bi syai'in minal ahyaz wal jihad. Dan kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak terfokus pada satu sisi saja, enggak. Au naqulu inna nadda'i wujuda mawjudin ghairu halin fil alam wala mubayyin anhu. Dan kita juga mengatakan Tuhan tidak berada dalam alam dan juga tidak di luar alam. Minal jihati sit allati lil alam. Tidak di luar alam, tidak dalam alam dan juga tidak di sisi 6 sisi alam. Wa hadhil ibarat mutafawitah, dan ini ibarat yang berbeda-beda. Wal maqsudu minal kulli syai'un wahid, dan maksudnya seluruhnya sama saja, itu Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, dan Allah juga tidak bisa ditunjuk, Allah tidak bisa diarah kemana, enggak boleh ya. Ini perkataannya Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Dan ini seluruhnya kalau kita perhatikan tidak logis. Kalau Allah tidak di atas ya berarti di bawah. Kalau Allah tidak di bawah berarti di atas. Bagaimana mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah? Kalau Allah tidak di luar alam berarti dalam alam. Kalau Allah tidak dalam alam berarti luar alam. Kata dia Allah tidak di luar alam, tidak dalam alam. Ya, tidak ada berarti. Tidak ada. Kata dia Allah tidak bisa dikasih isyarat. Sesuatu yang tidak bisa dikasih isyarat berarti enggak ada. Ya. Coba kita tanya kepada dia Ar-Razi, bantahannya. Kita bilang, Allah itu nyata atau tidak? Berzat atau tidak? Kalau suatu yang berzat harusnya bisa ditunjukin di situ, di sini harus bisa tunjukin, ya. Atau Allah hanya sekedar makna dalam benak yang tidak bisa ditunjukin, ya. Kalau Allah maksudnya adalah makna, ya berarti Allah bukan hakikat. Ya, berarti Allah bukan hakikat. Ini di antara perkataan yang sangat tidak logis, tidak masuk akal, tapi diyakini oleh banyak ulama Asy'ariyah mutaakhirin. Ya. Apakah Islam sesulit ini? Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diisyaratkan. Ya, kita bilang berarti Allah tidak ada. Ya, apa bedanya dengan tidak ada? Sama-sama tidak ada, sama-sama tidak di atas. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Kalau kita dikatakan sifatkan sesuatu yang tidak ada, saya bisa sifatkan tidak ada itu, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di samping, tidak di luar, tidak di dalam. Berarti tidak ada. Tidak bisa ditunjuk, ya tidak ada. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Itulah akidah mereka yang tidak masuk akal tapi diyakini oleh banyak orang. Baik, kalau sudah tolong dihapus, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat mereka di akhir pembahasan kita. Kita tahu bahwasanya perkataan Ar-Razi dalam kitab Asasut Taqdis adalah perkataan yang di luar daripada fitrah manusia, ya. Bagaimana Tuhan tidak dalam, tidak luar, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di bawah, tidak bisa ditunjuk. Ini orang siapa yang mengatakan demikian? Apa bedanya dengan tidak ada? Seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan ini dirasakan oleh Razi sendiri bahwasanya ini menyelisih fitrah manusia. Oleh karenanya tatkala Ar-Razi menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, kemudian Allah tidak bisa dikasih isyarat, kemudian setelah dia menyampaikan semua, kemudian dia berdalil dengan apa? Bukan berdalil dengan hadis, dengan ayat, enggak. Kan ayat semua menyelisih dia, hadis semua menyelisih dia. Semua dia takwil. Terus apa dalilnya? Dia berdalil dengan perkataan Aristoteles. Saya nukilkan perkataannya dalam kitabnya Asasut Taqdis. Wa nakhtimu hadzal bab bima ruwiya an Aristoteles. Dia mengatakan, dan kita tutup pembahasan ini
dengan riwayat yang diriwayatkan dari Aristoteles. Siapa Aristoteles? Filosof Yunani yang hidup tahun 322 sebelum Masehi. Dia tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani, entah agamanya apa, ya. Dijadikan dalil oleh Ar-Razi. Annahu kataba fi awali kitabi fil lahiyat, bahwasanya Aristoteles menulis di awal dari kitabnya tentang masalah ketuhanan. Ajib bagaimana Aristoteles yang tidak pernah baca tentang wahyu bicara tentang ketuhanan. Kita kalau bicara ketuhanan harus pakai dalil, karena kita nggak bisa beranalogi tentang sesuatu yang gaib. Tentang malaikat saja kita analoginya salah, tentang jin saja kita analoginya salah. Bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Aristoteles yang tidak punya agama, tidak pernah membaca perkataan para rasul, kemudian bicara tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Kemudian perkataannya dijadikan dalil oleh Ar-Razi. Apa kata Aristoteles? Man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Kata Aristoteles, barang siapa yang ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan, maka hendaknya dia ciptakan buat dirinya fitrah yang baru. Fitrah yang ada buang dulu, bikin fitrah baru. Kenapa? Karena fitrah yang ada semua mengatakan Allah di atas. Fitrah yang ada sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah di atas. Gampang sekali, Allah di atas, malaikat turun dari atas, Al-Quran turun dari atas, semuanya mudah. Kata dia, ini semua buang fitrah, bikin fitrah yang baru. Bikin fitrah yang baru yang tidak sesuai dengan zahir daripada Al-Quran dan hadis. Dalilnya apa? Ternyata dalilnya dalil akal, perkataan Aristoteles. Ya. Taib, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang berkaitan dengan perkataan mereka para penolak sifat Allah di atas, syubhat-syubhat ya. Syubhat mereka banyak, tapi di antaranya kalau Allah di atas berarti Allah di tempat. Padahal dahulu Allah ada tanpa tempat. Benar, kita sepakat, ya. Kita sepakat bahwasanya Allah dahulu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Rasulullah bersabda, "Kana Allah walam yakun syai'un ghairahu." Dahulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Berarti tidak ada tempat. Berarti tidak ada tempat. Kemudian mereka tambah dalam lafaz tersebut, wa huwal an ala ma kana alaihi, dan dia sekarang sebagaimana sebelumnya di zaman azali. Maksud mereka, dia sekarang juga sebagaimana sebelumnya di zaman azali, sama-sama tidak bertempat. Maksud mereka demikian. Bagaimana bantahannya? Saya ulangi syubhatnya, ini sering didengung-dengungkan oleh mereka. Kata mereka, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa lam yakun ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia. Allah tidak bertempat. Kita sepakat, Allah dulu tidak ada tempat bersama Allah. Kemudian mereka riwayatkan lagi, wa huwal an ala ma kana alaihi, dan dia sekarang seperti dahulu. Berarti dahulu tidak punya tempat, sekarang juga tidak punya tempat. Taib. Kita bantah dari sisi pertama. Sisi pertama, ya. Tambahan tersebut hadis palsu. Yang mana maksudnya yang ini? Yang ini hadis palsu. Ini hadis palsu, tidak pernah Nabi pernah ngomong begini. Oleh karenanya kalau kita mau ngambil zahir daripada hadis ini,
dan Allah sekarang seperti dahulu, berarti nggak ada yang diciptakan dong. Kalau Allah dahulu sendirian, kemudian tanpa tempat, tanpa sesuatu pun, tanpa makhluk, dan sekarang dia tidak berubah, berarti tidak ada makhluk harusnya. Kalau kita ambil dari hadis ini, berarti tidak ada makhluk. Bukan hanya berkaitan dengan tempat, semua makhluk juga tidak ada berarti. Ya. Jangan ditafsirkan hanya masalah tempat. Dulu Allah sendirian, sekarang seperti dahulu, berarti ya tidak ada perubahan. Berarti dulu tidak ada makhluk, sekarang juga tidak ada makhluk. Ini dari sisi sanad hadisnya palsu, dari sisi makna juga. Dari sisi makna juga tidak benar. Taib, azan dulu. Allah. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Pertama, bantahannya satu ya, hadis tersebut palsu ya. Kemudian kedua, dari sisi makna juga bisa dipahami tidak benar, zahirnya tidak benar. Sisi makna zahirnya juga tidak benar. Maka zahirnya bisa jadi zahirnya sebagaimana Allah dulu sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Ya dong, jangan diartikan sebagaimana Allah di sini tanpa tempat, ya. Sekarang juga tanpa tempat. Pembahasan Allah dulu sendirian, bukan hanya tanpa tempat, tanpa semuanya, tanpa tempat, tanpa yang lain, tanpa makhluk. Ya, kalau kita ambil zahirnya, dulu Allah begitu, sekarang begini juga, berarti Allah dahulu tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk, dan itu tidak benar. Sekarang makhluk begitu banyak. Kemudian yang kedua, zahir ini dijadikan dalil oleh zahir ini dijadikan dalil oleh hululiyah atau ittihadiyah Ibnu Arabi. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Berarti sekarang ini ada makhluk, berarti makhluk yaitu Allah juga. Saya ulangi logikanya. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa ada sesuatu. Sekarang Allah tidak berubah seperti dahulu. Nah, sekarang kita lihat makhluk banyak. Berarti makhluk itu ya Allah juga, sebagaimana dia dahulu di zaman azali. Bayangkan zahirnya bisa disimpangkan maknanya. Ya. Ini yang bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya. Dan ini bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya. Ini saya nukil bantahan Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, bantahannya begini. Allah Subhanahu wa taala dulu sendirian, kita sepakat. Allah sendirian, tidak ada makhluk. Taib, setelah Allah sendirian, kemudian Allah ciptakan makhluk. Logikanya dulu Allah sendirian. Allah dulu sendirian di zaman azali, tanpa makhluk, tanpa tempat, tanpa apa-apa. Lalu Allah mencipta makhluk, di antaranya langit, arsy dan lain-lainnya. Setelah mencipta makhluk, maka tatkala Allah mencipta makhluk, ada tiga kemungkinan. Perhatikan di sini penting sekali agar kita paham. Tatkala Allah menciptakan makhluk, jadi Allah sendirian, Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah menciptakan makhluk, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam zatnya. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk
makhluk di luar zatnya lalu Allah masukkan dalam zatnya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, lalu tetap di luar zatnya. Ini tiga kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat secara akal. Ya. Waktu Allah menciptakan makhluk, kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk dalam zatnya. Mungkin enggak mungkin. Kalau Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, kita ambil pendapatnya Ibnu Arabi. Berarti Allah makhluk dalam zat, kita sekarang dalam zat Allah. Berarti rumah saya dalam zat Allah, antum dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Inilah pendapatnya Ibnu Arabi. Langsung Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Yang kedua sama, Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, dan Allah masukkan dalam zatnya. Kembali lagi kepada pendapat Ibnu Arabi. Dan tidak mungkin berarti Allah ya makhluk ya Allah, berarti makhluk dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Tinggal yang ketiga ini yang benar. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ciptakan makhluk di luar Allah dan Allah biarkan makhluk di luar tersebut. Dan Allah di luar makhluk berarti Allah Maha Tinggi. Berarti Allah di luar makhluk. Allah di luar makhluk, di luar alam semesta. Bukan di dalam alam semesta. Berarti Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Gampang sekali logikanya. Ya. Makanya semua ketinggian ke arah luar. Ya. Ke arah luar, semakin ke arah luar berarti semakin tinggi. Bukan berarti ya Allah butuh tempat. Makhluk itu sangat kecil, ya. Maka kita bantahan berikutnya, bantahan keempat, ya. Allah di atas tidak melazimkan butuh tempat. Butuh tempat. Allah tidak melazimkan. Berarti Allah di atas tempat kecil. Gimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dalam genggaman dilipat oleh tangan Allah. Alam semesta itu kecil dibanding Allah. Allahu Akbar. Gimana Allah di luar butuh tempat? Tempat apa? Allah enggak butuh tempat. Allah di atas bukan berarti Allah dinaungi oleh tempat. Allah di luar alam. Semua tempat yang kita bayangkan, ruang hampa semuanya termasuk dari alam. Allah dahulu sendiri tidak butuh tempat, dan sekarang Allah ciptakan makhluk pun Allah tidak butuh kepada makhluk tersebut, dan Allah di luar alam semesta. Allah tidak butuh tempat. Jadi Allah di atas tidak melazimkan, ya, Allah butuh tempat. Dan ini yang dipahami. Hal ini dipahami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad berpendapat ini dari Imam Ahmad. Kemudian dipahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka ngaku-ngaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata dia mengatakan Allah di atas. Dan ini dalam seluruh buku-bukunya. Dalam buku Al-Ibanah. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sagar. Risalah ila Ahli Sagar. Kemudian dalam kitabnya Maqalatul Islamin. Subhanallah, mereka buka seluruh buku Abul Hasan yang ada sampai kepada kita, semuanya mengatakan Allah di atas. Dan ini juga dipahami oleh Ibnu Kullab. Al-Kullabiyah, Ibnu Kullab juga menyatakan bahwasanya, mungkin nanti saya nukil perkataannya, dia mengatakan Allah dahulu tanpa tempat dan Allah sekarang tidak butuh tempat dan dia di atas. Jadi jangan menggambarkan kepada orang bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah terbatasi oleh tempat. Itu semua logika Anda, jangan Anda paksakan kepada orang. Bagaimana dengan logika yang salah tersebut kemudian kita menolak ratusan dalil?
Ya, nggak bisa kita tolak keputusan dalil. Ya, ini yang paling sering mereka jadikan dalil ya. Baik. Tolong dihapus kalau sudah. Tunggu belum. Iya. Ya, garisnya biarin aja. Saya lupa tadi di antara bantahan nomor 5 ya. Kalau Allah tidak bisa diisyarati, maka hakikatnya Allah tidak ada. Katanya Allah tidak boleh diisyarati. Sementara Nabi SAW mengatakan, Allahumma syahad. Nabi isyarat. Allahumma syahad. Kita semua ustaz-ustaz yang nolak Allah, serahkan kepada Allah. Mereka juga ingin syarat Allah di atas. Sementara imam mereka Ar-Razi mengatakan, tidak boleh ngisyarat Allah. Ini kekufuran. Berarti Allah berjisim, Allah berarah. Enggak boleh ngisyaratkan Allah. Kita bilang gimana? Kalau Allah tidak boleh diisyaratkan, cuma 2. Bantahannya, kita bilang cuma 2 kemungkinan. Allah itu zat atau makna. Mana? Zat atau makna? Kalau zat harus bisa diisyarati. Kalau enggak ada ya. Semua yang ada itu bisa diisyarati. Mau jin, mau malaikat maupun bisa diisyarati. Ada berarti zatnya ada. Kalau bukan zat ya. Kalau Allah makna, kalau enggak bisa diisyarati, ini tidak perlu diisyarati. Berarti Allah tidak ada. Allah tidak wujud hakiki. Cuma di otak doang kalau begitu, ya. Dan ini subhanallah, bagaimana mereka mempersyaratkan Tuhan tidak boleh diisyarati, sementara Nabi mengatakan Allahumma syahad. Kita semua orang serahkan pada yang di atas. Ya Allah, kita sering begitu. Orang-orang awam demikian. Oh, enggak boleh, salah itu harusnya. Ya Allah gini aja, enggak boleh di atas. Subhanallah, ya. Jadi bahaya kalau orang belajar filsafat berdalil dengan Aristoteles, ya. Dalilnya bukan orang muslim, dalilnya orang entah beragama apa. Kemudian untuk merubah akidah yang dalilnya begitu banyak, ya. Taib, kita selesai. Sekarang kita bahas syubhat kedua. Ya, cabang daripada ini, ya. Cabang daripada ini. Kalau Allah di atas, berarti di tempat, berarti butuh tempat. Berarti tempat lebih besar, ya. Dan lain-lain. Ini semua sudah kita bantah, sama dengan bantahan pertama, sudah dibantah. Ini tidak benar. Jadi kita punya kaidah, ingat kaidah arah tidak melazimkan tempat. Ya. Ini tadi kita bilang Allah di atas, tapi bukan berarti di atas itu Allah butuh tempat. Tidak, Allah lebih besar daripada alam semesta. Tempat apa yang menaungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Berikutnya, syubhat berikutnya, kata mereka, angkat tangan ke langit, ke atas ketika berdoa karena langit adalah kiblatnya doa. Dan tidak ada Tuhan di sana.
ini adalah syubhat yang juga disebutkan oleh Al-Ghazali ya. Bahwasanya angkat tangan di atas ketika berdoa karena langit adalah kiblatnya doa, bukan ada Tuhan di sana. Dan ini ada suatu perkara yang aneh ya. Bantahannya ya, semua sepakat ya bahwa kiblat salat ya kiblat doa, ya kiblat doa. Tidak ada pembagian kiblat doa sama kiblat salat. Tidak ada yang pernah membagi kiblat jadi dua. Kiblat salat sama kiblat doa enggak ada. Kiblat kita kalau berdoa apa? Ayo menghadap kiblat. Ya, kita menghadap kiblat. Ini kiblat di mana? Kiblat situ. Tapi kita ngangkat tangan ke atas, kiblat beda. Atas masalah Tuhannya, kiblat berdoa menghadap kiblat. Ya. Jadi tidak ada bedanya kiblat salat sama kiblat doa, sama-sama kiblat. Enggak ada yang mengatakan kiblat doa di atas kiblat salat ke Ka'bah. Enggak ada yang mengatakan demikian. Yang kedua, namanya kiblat mastaqbalta bihi. Apa yang kau hadapi, yaitu apa? Sesuatu yang kau hadapkan dirimu kepadanya. Sesuatu yang kau hadapkan dirimu kepadanya. Itu namanya kiblat. Nah, kalau namanya kiblat, kita sholat kita menghadap kiblat badan, ya. Kalau kita gini kita bukan menghadap kiblat. Kiblat itu wajah kita ke situ, namanya kiblat. Kita menghadap kiblat. Nah, kalau langit adalah kiblat, harusnya kita berdoanya begini, menghadap langit, harusnya begitu. Nah, ternyata tangan kita aja yang ke langit. Kita badan tetap menghadap kiblat, kita mata menghadap langit. Bukan badan kita seluruhnya menghadap langit, menunjukkan bahwasanya kiblat doa tetap di Ka'bah. Adapun ke langit itu kita sedang mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa taala ya. Sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menggabungkan keduanya, badan menghadap kiblat, kita tangan ke arah langit ya. Jadi yang benar dan tidak ada orang ya tatkala orang menghadap Ka'bah hatinya tetap ke langit. Tetap ke langit. Mencari zat Tuhan. Sama dengan orang yang sujud. Orang yang sujud, kepalanya di tanah, tapi hatinya kemana? Ke langit. Dia mengatakan dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia tidak meyakini Allah di situ. Meskipun kepalanya di lantai. Orang menghadap kiblat juga demikian. Hatinya di langit. Jadi ini syubhat yang enggak benar, mengatakan kiblat ada dua. Ada kiblat salat sama kiblat kiblat doa. Kemudian kita lihat bantahan berikutnya, kiblat bisa berubah. Adapun doa tetap ke langit. Kalau kita bilang kiblat doa ke langit, suatu saat bisa berubah dong. Kiblat doa ke tanah dong suatu saat. Yang bisa berubah adalah kiblat salat, bisa berubah dulu di Baitul Maqdis kemudian ke arah Ka'bah. Adapun hati ke langit tidak pernah berubah karena memang Allah di atas. Taib, waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi dah. Tinggal sedikit syubhat-syubhatnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya khawatir para pemirsa juga pada hang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sambil kita masuk masalah sifat al-ma'iyah. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dikabarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak, yang ratusan dalil, dan semoga Allah mengampuni kaum muslimin yang melakukan kesalahan atau tergelincir dalam hal ini. Sungguhnya Rabbi ya Ghafurur Rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.